إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم ثم أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan sarana jalan bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah yang hadir untuk meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Lihatlah subuh ini. Jikalah seumpamanya kita solat subuh berjamaah di masjid, itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar terus istiqamah menjalankannya. Sementara jika subuhnya masih di rumah, jika subuhnya masih terlambat, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketakwaan kita saat itu sedang berada dalam kondisi di bawah. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid dan solat-solat yang lainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-9 Hijriah terjadi perang yang dikenal dengan perang Tabuk. Perang yang juga dikenal dengan perang Usrah. Perang yang juga dikenal dengan perang Fadhihah. Disebut dengan Tabuk karena posisi perang berada di tempat itu. Disebut dengan Usrah, asal katanya adalah usr, yang artinya adalah susah. Kenapa susah? Jaraknya jauh, 778 mil atau 1245 kilometer. Cuaca panas. Maka disebut perang ini dengan perang Usrah, sulit, susah. Dan perang ini disebut juga dengan perang Fadhihah. Fadhihah artinya adalah membongkar, membuka siapa yang tidak jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat, mendorong para sahabat untuk bersedekah, untuk berinfak sebagai bentuk kontribusi dalam peperangan ini.
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat, Uthman bin Affan mensedekahkan 100 ekor onta. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat lagi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan 200 ekor onta. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat. Uthman bin Affan bersedekah dengan 300 ekor onta. Kalaulah 300 ekor onta ini dikalikan dengan 35 juta, maka Uthman bin Affan telah berinfak, telah bersedekah sekitar 10 miliar. Belum lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi lagi, Uthman bin Affan bersedekah dengan 1000 dinar yang kalau dirupiahkan sekitar 3 miliar. Subhanallah. Uthman bin Affan orang yang mampu. Uthman bin Affan mempunyai kekayaan, namun kekayaannya ini digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya memiliki sedikit? Maka ada seorang sahabat bernama Abu Uqail. Dia bersedekah dengan sesuatu yang ia miliki. Ketika itu dia hanya memiliki 4 genggam korma, 1 sok. Maka ia sedekahkan setengah sok, 2 genggam korma. Ini yang saya miliki ya Rasulullah. Saya ingin berkontribusi dalam dakwah. Ini yang saya punya. 4 genggam korma yang saya punya, 2 genggamnya saya infakkan, saya sedekahkan di jalan Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terima. Ada lagi yang tak punya harta, yang tak punya tunggangan, yang tidak punya apa-apa. Tidak ada yang ia miliki untuk diinfakkan. Tidak ada yang ia miliki untuk kontribusi dalam perang ini. Namun ia berkeinginan keras untuk bisa berinfak. Ia sedih. Ya Allah, aku tidak punya sesuatu untuk aku berikan di dalam dakwah ini. Aku tidak memiliki sesuatu untuk perang ini. Ya Allah, tidak ada yang aku miliki ya Allah. Keinginan keras, rasa sedih yang luar biasa ini membuka hatinya, membuka pikirannya untuk berkontribusi dengan cara yang lain yang mungkin kita tidak pernah memikirkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berkeinginan keras untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan bukakan jalan. Kalaulah orang berpikir ingin melakukan perbuatan buruk, maka setan pun juga akan membukakan jalan baginya. Maka sahabat ini bernama Ulbah bin Zaid. Dia tidak punya apa-apa, sedih dia. Lalu pada malam hari sesudah sholat malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak punya apa-apa untuk saya infakkan jalan dakwah ya Allah. Aku juga tidak punya tunggangan untuk bisa aku naik ikut dalam peperangan ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berinfak. Jika ada kezoliman-kezoliman orang terhadap diriku, maka ya Allah aku ampunkan kezoliman-kezoliman tersebut. Suatu hal yang baru. Maka ketika subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang tadi malam berdoa kepada Allah yang menyatakan hal seperti ini? Maka sahabat Ulbah bin Zaid menyampaikan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah mendengarkan apa yang engkau doakan dan Allah menerima apa yang engkau berikan. Subhanallah. Keinginan seorang untuk berinfak dalam keadaan ia mampu, dalam keadaan ia setengah mampu, dalam keadaan ia tidak mampu, Allah bukakan jalan. Siapa yang saat itu berang, siapa yang saat itu mengolok-olok? Dalam sejarah dikatakan bahwa yang mengolok-olok adalah orang munafik. Ketika orang kaya berinfak di jalan Allah, ia katakan itu ria aja itu. Ketika orang tidak mampu untuk berinfak namun berusaha untuk berinfak, nyusahkan diri. Itulah orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh yakin kita atas firman Allah Subhanahu wa taala, begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin akan janji Allah dalam surat Saba ayat 39,
wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kamu infakkan. Allah tidak sebutkan 1000 ekor onta, Allah tidak sebutkan 100 ekor onta. Wa ma, apa saja yang kamu infakkan. Yang jelas ini adalah infak dari harta yang halal, dari usaha yang halal. Min syai'in, dari sesuatu. Syai'in tanpa menggunakan alif lam, ini memiliki arti yang sangat luas sekali. Apa ya yang kita sampaikan dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Uthman bin Affan, Abu Bakar radhiyallahu an, lalu kemudian Umar bin Khattab, lalu kemudian orang yang hanya setengah kepemilikan ataupun ia tidak punya banyak, ia bersedekah, ia berinfak. Ada yang tidak, namun dia berusaha untuk itu. Min syai'in, apa yang kamu infakkan dari sesuatu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan firman Allah yang sangat dahsyat ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, maka dia Allah Subhanahu wa taala yukhlifuhu, akan menggantikannya. Dengan menggunakan present tense, yukhlifuhu, akan terus menggantikannya. Akan kita dapatkan kebaikan apa yang telah kita infakkan di atas muka bumi ini selagi masih kita hidup, dan akan kita dapatkan saat kita nanti tiada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin khatib sampaikan, inti daripada sejarah ini adalah ketika sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha, maka biaya 2.500.000, 2.600.000 dalam kondisi yang tidak susah seperti ini, ataupun dalam kondisi susah, ada keinginan kita untuk memenuhi itu. Jika kita ingin dan berkeinginan keras untuk memenuhi itu, di tahun ini ya Allah aku akan bersedekah, di tahun ini ya Allah aku akan berkurban, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi orang yang berkeinginan keras dan dia berusaha untuk melakukan itu. Namun jika dari awal-awal dia sudah malas, maka yakinlah ia tidak akan mendapatkan. Sayang sekali jika ada orang yang mampu lalu dia kemudian tidak berkurban. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan lalu ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dekati musalla, masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا وسوء الأخلاق والفتن والمحن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.